Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan kisah asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Pisces, di mana kamu yang saat ini menyaksikan video juga terlibat di dalamnya. Seperti biasa akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca hubungan antara Pisces dengan pasangannya yang lain, terlepas dari apa status hubungan mereka. Dan penarikan kartu tarot kedua untuk membaca energi Pisces bersama dengan kamu yang saat ini sedang menyaksikan video. Tapi sebelumnya seperti biasa di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu hadir ketika kamu menyaksikan video ini. Baik, kita awali pembacaan dengan menarik energi antara Pisces dengan pasangannya yang lain untuk tertanggal 1 hingga 15 Mei 2022. Energi yang hadir dalam hubungan mereka adalah Four of Cup, tapi dia posisinya terbalik. Nah, jadi di sini sudah mulai bergerak itu ya, energinya udah mulai bergerak mencari siapa dia yang aku cintai, mencari di tempat mana atau bersama siapa aku merasakan jatuh cinta gitu, merasakan kebahagiaan. Nah, mengakhiri masa penantian, masa kejenuhan, masa berdiam diri gitu. Oke, baik, mari tarik dulu energi dari dia yang menjadi pasangan Pisces-nya. Ya, memaksakan. Ada energi yang memaksakan di sini terlalu oke. Iya. Baik. Iya, ya. Baik, kemudian mari tarik dulu energi dari Pisces-nya. Energi. Dan kartu terakhir, oke. Tetap memaksakan, ingin merubah hidup, gitu ya, ingin merubah keadaan, tetapi ragu untuk bersama. Oh, gitu ya energi dari Pisces-nya. Sementara energi dari pasangannya Pisces ini, mari lihat dia ini tipe orang yang agak keras ini ya. Ini orangnya mencoba ini untuk mendominasi. Ini gaya-gayanya ini gaya-gaya macho man ini nih, pasangannya ini. Jadi dia kalau mari rasa orangnya agak sulit ini untuk membangun relationship. Agak mau ini egois pasangannya. Mau ini keras. Ini kalau untuk lembut-lembutan susah ini ceritanya. Mari nggak tahu ini jenis hubungan apa ini. Kalau misalnya mereka ini sudah suami istri, tapi kenapa ya energi untuk sama-sama itu nggak ada? Nggak ada di sini. Mencoba untuk harmonis itu nggak ada. Mencoba untuk bareng itu, ini nggak ada energinya ini. Aku, kamu gitu. Kamu mesti manut sama aku. Nah, itu ya. Kamu, aku. Aku tidak mau terlalu bertanggung jawab atas emosionalnya kamu, atas perasaannya kamu. Tapi, walaupun aku tidak bertanggung jawab ke kamu secara emosional, kamu tuh harus manutan sama aku. Nah, ibaratnya kamu tuh harus mau aku apa-apain. Tanda kutip ya, mau aku apa-apain. Saya rasa memang ini tipe orang, dia ini sudah jadi ini orangnya ya. Maksudnya sudah berkarakter banget ini orangnya. Jadi dia sulit berkompromi karena udah jadi tadi. Maksudnya gini, udah saklek. Seperti kalau udah dia merasa A itu benar, maka seluruh dunia harus mengikuti peraturan dia yang A itu tadi.
Walaupun dalam sebuah relationship pada kenyataannya bahwa dia itu harus bisa bersepakat bersama ya gitu ya, mau berkompromi, lebih empati, lebih bisa pakai perasaan. Nah tapi dia bilang oh enggak bisa kayak gitu. Dia menganggap kalau dia sudah berkompromi dengan seseorang, itu menunjukkan bahwa dia lemah dan dia paling gak suka kalau kelihatan lemah. Nah, saking ingin kelihatan strongnya itu sekali, tanpa dia sadari, dia ini agak membuat dirinya sendiri kesulitan gitu ya. Karena kesulitan seperti apa? Dia mau tidak mau harus memaksakan Pisces ini mengikuti peraturan dia. Jadi ada kayak energi pemaksaan mengikuti peraturannya dia. Nah, di sana. Dan ini maksa ya, lagi-lagi kalau mari katakan maksa, egois ini orangnya. Egois ini pasangannya ini. Walaupun dia seperti itu ya, kelihatan seolah-olah dia mau nguasain Pisces ini. Misalnya dia ngelarang Pisces nggak boleh kerja, dia ngelarang Pisces nggak boleh pergi main sama teman, dia ngelarang Pisces itu nggak boleh begini dan begitu dan segala macam. Tapi kemudian kebutuhan Pisces ketika dia melarang itu, toh tidak dia tutupi. Misalnya dilarang bekerja, tapi ngasih duit nggak mau, gitu ya. Dilarang untuk happy-happy sama teman-teman, tapi nemenin tidak mau, lah terus. Nah ini kan susah ini, susah yang kayak ginian. Makanya Pisces ini selalu akan merasa bahwa orang ini seolah-olah mencampakkan dia. Sosok dari orang ini, Pisces rasa itu kayak yang nggak hadir dalam hidupnya. Nah di sana agak kurang hadir. Walaupun begitu, Pisces ini masih yang kayak ingin mencoba, ingin selalu mencoba gitu. Mencoba jalan aja dulu dengan orang ini, sampai di mana ini ujungnya. Dan Pisces ini saya rasa memang agak tipe manutan juga ya. Agak tipe mau dia manut ini. Apa yang dimintakan orang ini, pasangannya ini, mau ini dia penuhi. Nggak boleh kayak gini ya, iya dia kayak gitu. Tapi ini Pisces kalau Mari bilang bukan orang yang bodoh ya. Dia mungkin hanya posisi lambat saja menentukan pilihannya dia. Tapi ini biasanya kayak gini nih energinya. Dia akan hitung dulu, dia akan poin dulu. Dia akan kumpulkan poin, oh kamu di sini ya. Oh kamu lakukan kamu nyakitin aku ya, oke. Aku tulis poinnya, kamu 1 menyakiti aku. Nah, tapi walaupun begitu, hal baik dari orang ini pun dihitung sama Pisces. Nah, itulah yang membuat dia untuk saat ini merasa sisi baik dari pasangannya atau sisi yang baik menurutnya Pisces ya, belum tentu orang itu memberikan sesuatu yang baik. Tapi kita tuh kan beda-beda persepsi ya. Ada orang hanya disenyumin aja sudah bilang itu baik, udah bilang itu model romantis. Ada yang enggak, harus ada bunganya baru itu tindakan yang romantis, kan beda-beda orangnya. Nah jadi untuk kasus ini Pisces masih dapat menemukan oh ini baik dan buruknya orang ini itu sama besarannya gitu. Makanya itu bikin Pisces masih tetap bertahan, masih tetap betah dengan orang ini. Tapi walaupun begitu, untuk jangka panjang, Pisces itu udah bilang, tidak, ini bukan istriku, atau ini bukan suamiku. Kami hanya bersama saja untuk saat ini, sampai aku bisa menemukan yang lain. Nah gitu, sekiranya mereka ini udah bahkan suami istri ya. Tapi itu yang kayak ngerti bahwa bukan, kayaknya ini bukan.
gitu. Tapi walaupun begitu, aku akan masih coba aja dulu jalan dengan dia. Nah, hanya saja masa depan untuk selalu bersama-sama, sepertinya itu untuk saat ini Pisces itu bilang, nggak mungkin. Nah gitu, tidak mungkin. Untuk saat ini sampai dia merasa habis nanti kemampuannya dia mendampingi, gitu ya, baru nanti itu akan ada tindakan-tindakan lanjutan. Dan bahkan di sini Pisces itu sebenarnya udah sadar gitu ya, bahwa tidak, ini bukanlah cinta yang ini bukanlah hubungan yang akan menjadi hubungan jangka panjang. Nah, sementara Pisces-nya sendiri di sini memang dia mungkin usianya masih muda gitu ya untuk beberapa, atau mungkin dia ini sebenarnya belum banyak mengetahui tentang kehidupan. Tapi dia ini tahu bagaimana sih sebenarnya hubungan yang dia butuhkan, hubungan yang akan dia bawa untuk long term, untuk jangka panjang. Sebenarnya dia tahu itu karakter atau gambaran-gambarannya. Nah, makanya untuk saat ini meninggalkan pasangannya, ini kelihatannya yang masih belum, tetapi sudah mulai berpikir ini tidak akan lama. Dia bukanlah tempat atau seseorang yang akan ku bersamai sampai aku menua. Nah gitu, tidak, kata Pisces. Energi dari pasangannya ini sendiri, kita balik ke pasangannya. Dia pun seperti itu sesungguhnya. Menciptakan keharmonisan dengan Pisces ini paling gak bisa banget dia. Ini dingin ini keras. Pasangannya ini keras. Walaupun dia seorang wanita, tapi saya lihat pengaruh dari energi maskulin itu sangat kuat ke dia. Nah jadi karena dia energi maskulin, maka agak otoriter gitu ya. Orang yang bikin peraturan, orang yang ada kebutuhan untuk lebih dihargain, lebih dihormatin, bahkan memaksakan secara tadi ya Mari bilang otoriter. Jadi apa-apa yang dia mau itu bisa dia dengan gaya pemaksaan di situ, agak ada modelannya intimidasi di situ. Tapi untuk apakah memang dia menganggap Pisces ini bagian dari hidupnya dia, saya rasa di sini tidak. Saya rasa di sini masih belum. Nah gitu. Tapi memang untuk beberapa hal orang ini bisa jadi bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab dalam hubungan mereka. Nah tapi tadi untuk hal ceritanya itu bareng-barengan, sama-sama, ini nggak ada banget. Ini kayak pemain solo aja ini. Ketika dia dengan Pisces, maka yang dia pentingkan adalah hanya kebutuhannya dia dihargain, dia dihormatin gitu ya, dipatuhin kayak gitu. Ego sebagai seseorang yang berarti ya, seseorang besar yang berarti, nah itu ada di pasangannya Pisces ini. Nah itulah kalau mari lihat ya Four of Cup ini ya, bahwa kan kesadaran Pisces kan di sini udah datang ini, kayaknya bukan ini orangnya untuk aku sampai benar-benar menghembuskan nafas kayak gitu ya, atau sampai aku tua, bukan ini orang yang aku hubungannya akan lama gitu. Makanya beberapa dari Pisces kemudian memilih untuk berselingkuh dengan kamu karena terlalu keras ini partnernya ini. Nggak ada romantisnya di sini. Sementara seseorang tuh, apalagi mereka ini energinya energi air ya. Energi air itu energi yang sangat mementingkan sendiri tentang romantika gitu, sangat mementingkan tentang perasaan, bagaimana itu cinta-cintaan, mereka sangat penting sekali. Itu experience yang paling hot menurut mereka. Nah tetapi ketika dia berinteraksi dengan pasangannya ini, atau dia sedang jalan sama pasangannya ini, energi-energi yang menggerakkan hatinya dia itu kayaknya kurang. Jadi agak kurang puas Pisces, sehingga kemudian dia memilih untuk jalan dengan kamu. Dan tentu saja ada di situ harapan, ketika dengan orang ini tidak bisa berkasih sayang, maka dia akan mendapatkan dari dirimu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pembacaan Pisces dengan kamu yang saat ini sedang menyaksikan video.
Energi hubungan kalian adalah justice ada di situ. Oke, kemudian mari akan tarik dulu energi Pisces-nya untuk kamu. Oke. Oke, ada apa ini hubungan kalian? Ya. Kemudian kita lihat dulu energi dari kamunya sendiri sebagai pasangan Pisces. Energi kamu sebagai pasangan Pisces. Ya. Oh, kenapa ini semua kartu kalian terbalik? Oh ya ampun. Terbalik semua, hanya satu yang tegak ya. Padahal ini tegak ya kartunya. Ini juga tegak. Wah, kartu bagus-bagus. Ini tegak juga. Ini bagus, tapi ya ampun. Banyak ini yang tegak ya. Tapi ini yang datang semuanya terbalik gitu. Jadi tentu saja dari energi terbalik ini, antara kalian sekarang sebenarnya belum siap untuk menerima kenyataan, apalagi kalau misalnya kalian agak takut ini, mari bacain energinya kalian gitu, sehingga ada pingin dibacain tapi kok ya takut gitu bagaimana hasilnya. Nah itu bisa satu yang mempengaruhi, makanya ini bacaannya gelap. Ini bacaannya gelap. Dengan energi yang seperti ini tentu saja tidak ada movement, tidak ada pergerakan di sini. Marah, sensitif, merasa kayak terbakar, merasa kayak yang tidak mau lagi bersama-sama. Gini aja sekarang, bagaimana gambaran dirimu terhadap Pisces? Nah, kurang lebih begitulah Pisces ke kamu. Tapi dari sisi negatifnya ya, dari sisi negatifnya misalnya saat ini kamu sedang males banget ngobrol sama Pisces. Atau misalnya kamu tuh sedang kesel banget sama Pisces. Atau misalnya kamu sedang ingin membalas dendam kepada Pisces karena kamu merasa bahwa kamu diperlakukan tidak adil oleh Pisces. Nah, Pisces pun kurang lebihnya akan seperti itu. Kalau kamu berniat nyakitin Pisces, dia pun sebenarnya niat nyakitin kamu. Atau misalnya Pisces yang niatan untuk nyakitin kamu, maka kamu pun akan ada niatan untuk nyakitin dia. Secara komunikasi kalian ini akan berantakan ya. Lebih mudah terpancing emosi, lebih gampang tersulut amarahnya. Sama-sama ngomong, aku nggak mau lagi hubungan ini. Sama-sama ngomong di situ. Dan kalian yang lucunya kayak ngerasa sama-sama aku yang paling berjuang di sini. Aku yang paling banyak berkorban di sini. Ya. Pisces merasa dia banyak berkorban dan kamu tidak melakukan apa-apa. Nah, kamu pun demikian. Kamu merasa bahwa kamu yang paling banyak berkorban dan Pisces hanya posisi menerima atau dia tidak melakukan apa-apa. Jadi saling tuding di sini. Saling menuduh di sini. Saling menganggap buruk. Gitu. Sama-sama lelah. Kondisinya kalian berdua sama-sama lelah di sini. Gitu ya. Untuk saat ini perasaan itu gak enak banget. Memang kalau Mari bilang mungkin kalian butuh dulu untuk diam ya. Dalam beberapa momen, dalam beberapa saat ini. Kalau enggak nanti ini kalian bisa laga pedang. Omongannya kamu tidak disimak baik oleh Pisces sehingga bisa dijadikan sebagai bahan ribut sama kamu. Atau sebaliknya, omongan ketika dia ngomong, kamu itu tidak mendengarkan dengan jelas. Kamu tuh nggak memahami dengan jelas. Dan itu menyulut amarahnya kamu. Kalian argumen. Kalian panjang nanti ini kisahnya. Panjang kisahnya. Nah, tetapi kalau kalian beberapa ini Mari lihat ada yang sudah masuk ke pengadilan ya. Mungkin sudah melayangkan gugatan perceraian di situ. Sudah bilang kalau kalian berdua yang menyelesaikan, kelihatan itu sulit sekali.
maka harus dihadirkan pihak lain. Atau ya memang ya kita kan butuh legal negara kalau ingin melepaskan sebuah pernikahan, membatalkan sebuah pernikahan gitu ya. Dan kalau Mari bilang kok seolah-olah kelihatan tidak peduli lagi dalam hubungan ini, tapi pantang ditowel dikit itu langsung keluar tuh unek-unek. Nah bahkan nanti di pengadilan sama-sama nggak datang ya, kalau memungkinkan sama-sama nggak datang, pokoknya ya gimana caranya biar putusan hakimnya turun aja lah gitu. Kalau untuk di mediasi saya rasa kalian agak sulit ya. Udah sama-sama nggak enak hati di sini. Udah sama-sama berantakan. Belum ada niatan untuk memperbaiki, belum ada. Bahkan bilangnya di sini capek. Bilangnya di sini udah lelah. Nah, kayak merasa tertekan di situ. Sangat merasa tertekan. Dan ada salah satu di antara kalian atau mungkin kalian berdua udah siap-siap nih bangun hidup sendiri. Merancang hidup sendiri. Iya. Tidak tahan ya dengan gempuran pembuktian bahwa sampai sejauh mana sih keseriusan, sampai sejauh mana sih kedewasaan. Ini energinya sekarang stop. Tidak ada berusaha untuk membangun lagi di sini. Tidak ada semangat untuk bersama lagi di sini. Kamu ngerasa kamu buntu gitu ya. Kamu ngerasa kamu buntu kepada Pisces ini. Kalaupun kamu mau ngobrol sama dia, dia kelihatannya tidak menerima hadirnya kamu. Dia nggak mau ngomong sama kamu. Padahal banyak hal ini yang mau kamu sampaikan ke dia. Nah, sebenarnya dia pun seperti itu. Tapi nggak tahu ini ketika kamu ngajak ngomong, dia tiba-tiba nggak usah lah. Tapi ketika kamu tidak ngajak dia untuk bicara atau bahkan kamu diam, nah di sini dia tuh kayak penasaran sama kamu. Seolah-olah kalian selesai, padahal di sini masih belum selesai. Nah, ini energi konfliknya masih bisa ini akan panjang. Masih ada nih dalam hitungan tahunan ini energi konfliknya. Ada aja persoalan, ada aja permasalahan yang kayaknya itu bikin emosi. Jadi kalian ini gara-gara hubungan cinta ini jadi sumbu pendek ini. Nah kita sama-sama nggak tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan di sini ya, tetapi sama-sama merasa tahu. Nah, kamu dan Pisces sama-sama tidak mengerti apa jalan keluar dari persoalan kalian ini, jalan keluar baik-baik gitu ya, jalan keluar supaya bisa bersama kembali. Nah, tetapi kalian merasa apa yang kalian lakukan ini saat ini itu sudah pilihan yang paling terbaik. Padahal masih ada ini kalau Mari lihat jalan lainnya, kalau masih ingin bersama ya. Nah, itu kalau yang posisinya sudah berpisah. Tapi untuk beberapa di antara kalian, ini ceritanya nggak ada ngomong pisah, tetapi nggak ada ngomong itu mau nyambungnya ini kayak gimana tuh nggak ada. Kalau rumah tangga, ini rumah tangganya bakalan diam sekali ya. Ini bakalan hening sekali. Kalau nggak rusuh, ribut, tapi bukan karena tertawa bahagia rusuh ributnya, tapi karena marah di situ, karena emosi di situ. Diam-diaman, bisa aja di sini diam-diaman, tapi diam-diamannya itu kayak api dalam sekam ya, nggak kelihatan apinya, tapi di dalam menghanguskan, membakar. Nah itu sama-sama kayak ngerasa bahwa aku menuntut keadilan dari kamu nyakitin aku, kamu gini, kamu gitu ya. Kayak yang nyalah-nyalahin.
karena yang kalian saksikan adalah perbuatan yang tidak tepat kalian rasa gitu, nggak pantas untuk kalian terima. Nah, jadi kayak yang menuntut bahwa kamu harus memperbaiki ini, kamu harus mengaku salah. Nah, sama-sama. Mungkin kamu nggak sadar ya, memangnya aku lakukan apa ke Pisces? Tapi dia menganggap bahwa, oh kamu banyak lakukan kesalahan ke aku. Nah, kamu pun kayak gitu. Misalnya kamu menganggap Pisces ini banyak melakukan kesalahan sama kamu, dia di situ tuh enggak Dia di situ nggak sadar itu apa yang dia lakukan ke kamu. Nah, jadi perasaan yang nggak tenang di sini ya, perasaan yang nggak damai di sini. Nah, gitu ya. Oke, baik. Ini energi pembacaan kita kali ini datang dari Pisces ya, sesama Pisces. Kemudian Cancer, ada Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Libra, Pisces, Cancer, Leo, kemudian di situ ada Aries, ada Gemini juga. Ya, itu yang paling mendominasi pembacaan kita kali ini. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.